Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Ibu dosen Lina Mo'awana, selaku dosen pembimbing Kapita Selekta Matematika. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Kapita Selekta Matematika dengan materi statistika SMP kelas 9. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9, dimulai dari saya, Muhammad Farhan Angriawan, kemudian ada Hamdan Wafaul Fauzi, dan Yeni Maulina. Adapun kompetensi dasar yang diambil, yang pertama menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari berbagai jenis data. Yang kedua, memahami teknik penyajian data dari dua variabel menggunakan tabel dan berbagai jenis grafik masalah nyata, serta menentukan hubungan antar variabel serta mengambil kesimpulan. Yang ketiga, mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi, dan menampilkan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel dan berbagai grafik serta mengidentifikasi hubungan antar variabel serta mengambil kesimpulan. Nah, di dalam materi statistika SMP kelas 9 ini, kita akan mempelajari yang pertama, pengertian statistika itu sendiri. Yang kedua, penyajian data statistika dibagi menjadi dua, bentuk tabel atau daftar, dan bentuk diagram. Yang ketiga, ukuran pemusatan data. Ada mean atau rata-rata, ada median nilai tengah, ada modus atau nilai yang sering muncul. Kita akan singgung sedikit tentang sejarah dari statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistik adalah data dari statistika itu sendiri. Kemudian istilah statistika dikemukakan oleh matematikawan berkebangsaan Jerman yang bernama Gottfried Eisenhower. Cabang statistika pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah. Statistika inferensi dikembangkan pada paruh kedua abad ke-19 dan awal ke-20 oleh Carl Pearson. Penggunaan statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika. Di Indonesia, kajian statistika sebagai departemen tersendiri maupun tergabung dengan matematika. Nah, selanjutnya tentang pengertian data. Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Penyajian data statistika. Data yang telah dikumpulkan harus disusun, diatur, dan disajikan dalam bentuk yang jelas dan menarik. Secara garis besar ada dua cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu tabel atau daftar dan berbagai bentuk diagram. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Yang dimaksud penyajian data dalam bentuk tabel adalah dalam bentuk tabel frekuensi. Penyajian tabel frekuensi berdasarkan jenis data dapat dibagikan menjadi dua cara, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal digunakan untuk menyajikan data yang sedikit, setidaknya lebih kecil dari 30 data. Contoh penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi data tunggal ada sebagai berikut. Telah disediakan data tersebut. Data tersebut dapat ditunjukkan lebih jelas dalam data tabel frekuensi seperti di bawah ini. Nilai 3 banyak siswa 1, nilai 4 banyak siswa 4, nilai 5 banyak siswa 3, dan seterusnya sampai nilai 10 banyak siswa 2. Data kelompok. Tabel ini digunakan untuk menyajikan data yang banyak, yaitu di atas 30 data. Mari kita simak contoh di bawah ini. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi dari data di atas, maka perlu langkah-langkah seperti di bawah ini. Mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Menentukan banyaknya data. Banyak data disimbolkan dengan N sama dengan 40. Data terkecilnya 120. Data terbesarnya 135. Range sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil sehingga 135
dikurangi 120 sama dengan 15. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas sama dengan atau dirumuskan dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Diperoleh 1 ditambah 3,3 dikali log 40 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,602 sama dengan 6,28. Yang ketiga, menentukan panjang kelas. Panjang kelas sama dengan 15 dibagi 6 sama dengan 2,5. Diperoleh dari range dibagi dengan banyaknya kelas. Dari data tersebut dapat menghasilkan tabel frekuensi seperti di samping ini. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Ada piktogram. Piktogram pada umumnya digunakan untuk data yang jumlahnya besar dan bilangan yang dibulatkan. Contoh soal. Jumlah penduduk di suatu kecamatan adalah sebagai berikut. Kelurahan A sebanyak 800 orang, Kelurahan B sebanyak 650 orang, Kelurahan C sebanyak 700 orang. Sajikan data di atas ke dalam bentuk piktogram. Kelurahan A, B, dan C, jumlah penduduk, kita asumsikan patung sama dengan 100 orang, maka Kelurahan A sebanyak 8 patung, Kelurahan B 6,5 patung, Kelurahan C 7 patung. Yang selanjutnya, diagram batang. Diagram batang dapat dibuat tegak lurus atau sejajar dengan sumbu datar. Contoh soal dari ujian nasional SMP 2017. Diagram data produksi pada di suatu daerah pada tahun 2010 sampai tahun 2014. Soalnya, selisih produksi pada 2 tahun terakhir adalah A 500 ton, B 300 ton, C 100 ton, D 50 ton. Diketahui bahwasanya 2 tahun terakhir artinya 2014 dan 2013. Kemudian ada soalnya adalah selisih produksi pada 2 tahun terakhir, yang artinya produksi padi 2014 dikurangi produksi padi 2013, yang dimana 300 dikurangi 200 sama dengan 100. Jadi, selisih produksi pada 2 tahun terakhir adalah 100 ton. Yang selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis berguna untuk menggambarkan data kontinu atau bersambungan. Misalnya jumlah kelahiran setiap harinya, denyut jantung dalam setiap menit, suhu badan dalam tiap jam, dan pertumbuhan virus dalam setiap menitnya. Contoh soal, diketahui jumlah TV berwarna yang sudah terjual di sebuah toko elektronik pada setiap bulannya pada tahun 2006 adalah sebagai berikut. Januari 20, Februari 15, Maret 12, April 10, Mei 15, Juni 17, Juli 10, Agustus 10, September 15, Oktober 20, November 15, Desember 25. Penyelesaiannya, data atau semua data saling bersambungan. Oke, selanjutnya ada diagram lingkaran. Di dalam diagram lingkaran ada 2 pengerjaan. Yang pertama, rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat, yakni nilai yang ditanyakan sama dengan jumlah sudut dibagi 360 derajat dikali total nilai. Yang kedua, rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Rumusnya adalah nilai yang ditanyakan sama dengan persen nilai yang ditanyakan dibagi 100% dikali nilai. Contoh soal diambil dari ujian nasional matematika SMP 2012. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang gemar robotik adalah, kemudian kita ketahui di diagram lingkaran tersebut ada voli sebanyak 30%, MIPA sebanyak 10%, PMR ada 13%, senam ada 20%, bela diri ada 20%, robotik adalah sisanya. Mari kita hitung persenan dari robotik dahulu. Kita jumlahkan semua yang diketahui, 20% ditambah 30% ditambah 10% ditambah 13% ditambah 12% sama dengan 85%. Sehingga kita mencari persen dari yang gemar robotik adalah 100% dikurangi 85% sama dengan 15%. Kemudian kita mencari siswa yang gemar robotik dengan cara memasukkan rumus yang tadi
nilai yang ditanyakan sama dengan persen nilai yang ditanyakan dibagi 100% dikali total nilai. Sehingga 15 dibagi 100 dikali 200 sama dengan 30. Jadi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler robotik berjumlah 30 orang. Setelah kita mempelajari tentang pengertian penyajian data statistika, kita masuk ke dalam ukuran pemusatan data. Yang pertama ada rata-rata atau mean. Data tunggal dirumuskan dengan sigma X dibagi N, dengan sigma X adalah jumlah data, N adalah banyaknya data. Contoh soal, hasil ulangan mata pelajaran IPA yang diperoleh Farhan selama 1 semester adalah 7,5, 8, 7, 6,5, 7, 7, 6,5, 8, 7, 5, 8, 7, 7. Berapa nilai rata-rata atau mean dari data di atas? Mean. Kita ketahui bahwasannya rumus dari mean adalah sigma X dibagi N. Sigma X-nya adalah 7,5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6,5 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6,5 ditambah 8 ditambah 7,5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 dibagi N dengan N sama dengan 12. Jadi mean sama dengan 87 dibagi 12. Mean sama dengan 7,25. Jadi rata-rata nilai IPA Farhan selama 1 semester adalah 7,25. Data kelompok. Rumus rata-rata atau mean pada data kelompok adalah sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Keterangan XI adalah nilai tengah kelompok data ke I, FI frekuensi kelompok data ke I. Contoh soal, rata-rata berat badan dari 60 siswa terlihat pada tabel berikut. Berat badan 54 ada 6 siswa, 55 ada 10 siswa, berat badan 56 ada 14 siswa, 57 ada 20 siswa, berat badan 58 ada 10 siswa. Kita masukkan ke rumus mean kelompok, yakni sigma dari FI kali XI dibagi sigma FI. Kita cari dahulu sigma FI kali XI, yang dimana hasilnya ada 3.378. Kemudian kita mencari sigma dari FI, yakni 60. Jadi mean sama dengan 3.378 dibagi 60 sama dengan 56,3. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Data tunggal. Apabila jika N genap, maka ME dirumuskan dengan nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Kemudian apabila jika N ganjil, maka nilai data ke N plus 1 dibagi 2. Contoh soal 1. Median dari data tersebut adalah, kita cari dahulu N-nya genap atau ganjil. Kalau di soal, itu adalah N-nya adalah ganjil. Sehingga rumus dari ME adalah data ke N per 2 ditambah 1. Kita masukkan N-nya sama dengan 11. Maka ME adalah data ke 11 ditambah 1 dibagi 2. ME data ke 6. Untuk mengetahui data ke-6, maka data harus diurutkan terlebih dahulu. Jadinya 50, 60, 65, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 85, 90. Setelah kita urutkan, maka diperoleh data ke-6 adalah 80. Jadi median dari data tersebut adalah 80. Contoh soal 2. Median dari data di samping adalah, kita analisis dulu, N-nya itu ganjil atau genap. Ya, betul, N-nya adalah genap. Maka rumus dari median adalah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Sehingga kita masukkan N-nya sama dengan 10, maka ME setengah dikali data ke 10 per 2 ditambah data ke 10 per 2 ditambah 1 sama dengan setengah dikali data ke 5 ditambah data ke 6. Kemudian kita harus mengurutkan terlebih dahulu data di atas.
sehingga 34, 35, 35, 35, 35, 36, 37, 37, 40, 43. Maka ME sama dengan setengah 35 ditambah 36. Sama dengan setengah dikali 71, ME sama dengan 35,5. Maka median dari data di atas adalah 35,5. Data kelompok. Rumus median data kelompok adalah TB ditambah dalam kurung setengah kali N dikurangi FKK dibagi FI tutup kurung dikali P. Keterangan, TB adalah batas bawah kelas median, N banyak data, FKK adalah frekuensi kumulatif, FI adalah frekuensi kelas, P adalah panjang kelas. Contoh soal. Data nilai ujian matematika kelas 9 digolongkan dalam tabel seperti di bawah ini. Karena banyaknya data 40, maka setengahnya data tersebut adalah 20. Selanjutnya mencari kelas median. Kelas median berada di interval 70 sampai 79. Artinya tepi bawahnya adalah 69,5, panjang kelasnya 10, banyak datanya 40, frekuensi kumulatifnya sebelum median sama dengan 13, frekuensi kelas median sama dengan 14, maka ME sama dengan 69,5 ditambah 20 dikurangi 13 dibagi 14 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 5. ME sama dengan 74,5. Maka median dari data di atas adalah 74,5. Modus. Modus dari suatu distribusi data adalah nilai yang paling sering terjadi atau nilai dengan frekuensi terbanyak. Data tunggal. Cara menentukan modus, urutkan data untuk mengetahui data mana yang paling sering muncul. Maka itulah modusnya. Jika data berkelompok, rumus modusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan C. Dengan MO adalah modus, TB adalah batas bawah modus, D1 adalah selisih frekuensi modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi modus dengan sesudahnya, C adalah panjang kelas. Contoh soal 1. Tentukan modus dari data di samping. Angka yang saling atau angka yang sering muncul adalah angka 8. Maka modus data di atas adalah 8. Contoh soal 2. Tentukan nilai modus dari data interval di samping. Modus berada pada interval 45 sampai 49 karena frekuensinya paling banyak, yakni 11. Rumus dari MO atau modus berkelompok sama dengan TB dikurangi D1 dibagi D1 dikurangi D2 dikali dengan C. Dengan TB sama dengan 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5. Sedangkan D1 sama dengan 12 dikurangi 8 sama dengan 4. D2 12 dikurangi 6 sama dengan 6. C-nya adalah 5. Maka MO sama dengan 44,5 ditambah 1 per 4 plus 6 dikali 5 sama dengan 44,5 ditambah 2 sama dengan 46,5. Maka modus dari data di atas adalah 46,3. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.